Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galia Dewi Caksono dengan NIM H54012214041. Kali ini kita akan membahas mengenai uji Sarima. Sebelum kita melakukan uji cobanya, kita harus mengetahui nih apa itu Sarima melalui metode 5W1H. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu Sarima. Nah, Sarima ini perluasan dari model ARIMA yang memperhitungkan efek musiman dalam data atau efek seasonal di dalam data tersebut. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi dan memodelkan pola musiman dan non-musiman dalam data deret waktu atau time series, sehingga memungkinkan peramalan yang akurat. Nah, model tentatif di Sarima ini sedikit berbeda atau ditambahkan dari model ARIMA sebelumnya, yaitu PDQ yang PDQ-nya itu huruf kecil ditambah dengan PDQ-nya huruf besar, dan setelah PDQ huruf besar itu ada S. S ini seasonal untuk menunjukkan waktu musimannya. Selanjutnya ini siapa yang memakainya? Ada ahli statistik, ekonom, analis bisnis, dan ilmuwan. Next, ini ada di mana dipergunakannya banyak di semua bidang bisa yang mau meramalkan ke depannya. Ini ada kapan, ketika data deret waktu menunjukkan pola musiman yang jelas, terus juga data yang memiliki pola yang berulang dalam periode waktu. Terus juga bisa untuk peramalan jangka pendek dan menengah, di mana pola musiman memiliki dampak yang signifikan nantinya. Nah, ini juga kenapa nih? Karena model Sarima ini digunakan untuk menangkap dan memodelkan pola-pola yang ada. Nah, ini tuh penting untuk peramalan yang kuat untuk pengambilan keputusan. Nah, lalu bagaimana caranya? Pertama dengan identifikasi pola itu musiman dan musiman di dalam data. Terus estimasi menggunakan parameter model Sarima. Terus didiagnosis apakah model tersebut sesuai dengan data. Dan langkah terakhir yaitu peramalannya menggunakan model untuk meramalkan nilai di masa yang akan datang. Nah, segitu aja 5W1H mengenai uji Sarima. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaplikasian menggunakan software. Let's go! Kali ini kita sudah ada di software SPSS. Kita akan menguji coba Sarima menggunakan SPSS. Kita masuk saja ke datanya. Ini data kita dari tahun 2008, data inflasi Kota Bekasi sampai dengan tahun 2019, bulan ke-6, bulan Juni. Kita copy aja datanya, kita copy. Setelah itu kita masukkan ke SPSS-nya, kita klik kanan, terus paste with variable names. Nah, ini udah muncul, tapi di sini belum ada waktu, tahun, bulannya. Jadi kita perlu mengenerate si waktunya dengan kita klik data di sini, define date and time, kita klik, lalu kita pilih yang cocok buat kita. Di sini kita pakai years and month. Di sini waktu awal kita ini ada 2008 bulan 1, kita klik OK. Nah, setelah itu kita lihat di data kita. Nah, di sini datanya sudah rapi dan bisa digunakan ya. Setelah itu kita bisa kembali di awal. Setelah bisa digunakan, kita bisa memulai nih untuk menganalisnya. Pertama, kita ke forecasting, kita ke sequence chart, lalu kita masukkan variabel kita INX-nya, lalu kita okekan saja. Kita lihat di sini, langsung ke grafiknya, dilihat dari mata biasa, di sini sudah stasioner ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu men-sequence cut lagi, kita nggak perlu mendifferenskan lagi, tapi kita bisa mengeceknya langsung ke autocorrelation.
Ini di sini, forecasting dan autocorrelation. Nah, kita pindahkan variabelnya, nggak perlu menceklis di sini. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat nih, tanpa kita diferenskan, ini sudah stasioner. Sudah di bawah 0,05. Nah, sini sudah muncul nilai ACF dan PACF-nya. Kita harus menentukan model tentatifnya. Kita bisa melihat di sini. Ini kita akan menentukan nilai MA dan seasonal MA-nya. MA-nya kita lihat cut off-nya di mana. Di sini cut off-nya ada di log 1. Di sini dari sini langsung ke dalam atau cut off. Berarti nilai MA-nya 1 dan seasonalnya itu di 12 karena kita bulanan. Di sini juga terlihat cut off langsung, maka SMA-nya 1 dan difference-nya 0 ya tadi. Maka PDQ kita 3, 0 dan 1. Kita langsung lompat ke PACF. Kita akan menentukan AR dan SAR. AR di sini cut off di 1, lanjut ke 2, lanjut ke 3, cut off di log 3. Maka AR yaitu 3 dan SAR kita lihat di 12. Ini terlihat tidak cut off ya, jadi SAR-nya itu 0 dan D-nya 0. Maka kita dapat itu 300 di sini. Maka model tentatif kita yang kita dapat PDQ kecil kita 3, 0, dan 1 dan PDQ besar kita atau sarima kita 0, 0, 1 dan seasonalnya itu 12. Maka setelah itu ketika kita sudah dapat model tentatifnya, kita bisa masuk ke analyze lagi, kita forecasting dan kita create traditional model. Sini kita masukkan variabel kita, YNF-nya, lalu kita ganti metodenya ARIMA dan kriterianya di sini. Kita masukkan tadi yang non-seasonal atau ARIMA kita di 301, 3, 0 tetap, dan 1. Seasonal kita atau sarimanya tadi 001, kita ubah yang bawah. Ini current periodicity-nya 12. Kita continue. Lalu kita statistik, kita lihat di sini. Kita checklist semua yang ada di sini. Juga ini kita checklist di sini aja, cukup sampai sini. Kita ke plots kita checklist yang bawah. Cukup. Ini predicted value. Nggak perlu nanti aja. Kita cukup sampai sini. Kita klik OK. Kita lihat model tentatif kita di 301 dan 001 di sini. Kita lihat hasilnya di sini signifikannya masih belum nih, jadi masih belum stasioner. Kita perlu membuat model tentatif yang lain yang lebih baik. Di sini di leg 1, 2, 3 R yang masih belum, MA leg 1 masih belum, MA seasonalnya juga belum. Nanti kita akan ubah di ketiga ini. Kita masuk lagi ke analyze, terus ke forecasting, create traditional model. Sini kriterianya kita ubah. Jadi karena di sini masih belum, kita turunin 1, di 2, ini juga tadi belum, kita turunin jadi 0. Di sini MA-nya juga tadi belum ya, kita ganti ke 1, kita continue, lalu kita OK. Kita lihat di sini model summary, kita cari yang tadi. Nah, di sini signifikannya sudah nih teman-teman, sudah di bawah 0,05. Lalu ketika di sini sudah stasioner, kita perlu meramalkan dengan cara yang tadi. Kita masukkan
karena kita sudah menemukan model tentatif yang terbaik, kita masukkan predicted value-nya sama option di sini first case after. Kita mulai memprediksi di tahun 2019 dan untuk 6 bulan. Kita klik OK, lalu muncul lagi. Nah, di sini sudah kita lakukan model Sarima dengan memprediksi 6 bulan ke depan menggunakan software SPSS. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari penggunaan atau pengaplikasian uji Sarima di SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.